Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama. Belajar mata pelajaran kimia, yaitu tentang cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Kita singkat dengan SPO. Apa itu sistem periodik unsur? Bisa kita lihat di sini. Ini adalah sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur, yaitu tabel yang berisi susunan unsur-unsur yang diletakkan sesuai dengan persamaan maupun perbedaan sifat-sifat unsur tersebut. Dalam sistem periodik unsur yang kita gunakan sekarang ini, yaitu seperti ini, disebut dengan sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang. Dalam sistem periodik unsur ini, unsur-unsur ada yang disusun secara vertikal dan secara horizontal. Unsur yang disusun secara vertikal ini kita sebut dengan golongan. Ada golongan utama atau golongan A yang terdiri dari golongan 1A, 2A, berikutnya 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Kemudian antara golongan 2A dan 3A ini ada golongan unsur-unsur transisi atau golongan B, yaitu terdiri dari golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Kemudian unsur-unsur yang disusun mendatar, ini kita sebut dengan periode. Ada sebanyak 7 periode. Periode 1 misalkan ini terdiri dari unsur hidrogen dan helium. Periode 2 terdiri dari unsur litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, dan neon. Ada 8 unsur. Periode 3 juga ada 8 unsur. Dan seterusnya ada periode 4 lebih banyak lagi. Periode 5 18 unsur sama dengan periode 4 dan periode 6 serta periode 7. 7 periode ini sesuai dengan banyaknya kulit atom. Itu kemarin kita pelajari ada kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Dengan mempelajari tabel periodik unsur ini, kita bisa mengetahui sifat-sifat unsur berdasarkan letak unsur tersebut dalam sistem periodik. Misalkan unsur-unsur yang terletak di sebelah kiri, ini bersifat logam atau unsur logam. Kemudian ada unsur metaloid yang letaknya diagonal ini diberi warna putih. Ini adalah unsur-unsur metaloid yang memisahkan antara unsur logam dan non-logam. Non-logam ada di sebelah kanan unsur metaloid. Sedangkan 8A ini adalah unsur gas mulia. Tidak termasuk logam maupun non-logam, tapi termasuk unsur yang stabil atau unsur gas mulia. Dan sifat-sifat yang lain bisa kita pelajari dengan menggunakan sistem periodik unsur ini dengan melihat letak unsur dalam sistem periodik. Berikutnya cara menentukan letak unsur. Tadi unsur diletakkan dalam, ada yang dalam golongan, ada yang dalam periode. Kalau yang dalam golongan itu letaknya vertikal, kalau dalam satu periode itu letaknya horizontal. Yang pertama kita
Tentukan letak unsur dalam sistem periodik, yaitu untuk unsur golongan utama atau A. Untuk menentukan golongannya, yaitu sama dengan jumlah elektron valensi. Ingat ya, elektron valensi itu apa? Yaitu elektron yang terletak di kulit terluar ya. Sedangkan untuk menentukan periodenya itu sama dengan jumlah kulit ya, jumlah kulit atom yang terisi elektron ya, maksudnya itu ya. Jadi untuk menentukan golongan dan periode ini ada hubungannya dengan konfigurasi elektron dari atom-atom unsur tersebut ya. Kita ambil contoh, misalkan tentukan letak golongan dan periode unsur berikut dalam sistem periodik unsur. Yang pertama A, yaitu unsur natrium ya, 11 nomor atomnya, B belerang 16 nomor atomnya, dan kalium 19 nomor atomnya ya. Yang kedua, dari ketiga unsur di atas, manakah yang terletak dalam satu golongan dan satu periode? Jadi untuk menjawab nomor 2, kita jawab dulu yang nomor 1 ya. Yang nomor 1A, yaitu kita tuliskan konfigurasi elektron dari atom natrium. Nah, 11 elektron, maka konfigurasinya yaitu 2, 8, 1. Dari konfigurasi atau susunan elektron tersebut diketahui jumlah elektron valensinya sama dengan 1. Maka unsur natrium dimasukkan pada golongan 1A ya, sesuai dengan banyaknya elektron valensi. Nah, sedangkan jumlah kulitnya berdasarkan konfigurasinya ini bisa kita hitung, kulitnya ada 3, yaitu K, L, M, ada 3 kulit. Karena kulitnya jumlahnya 3, maka unsur natrium diletakkan pada periode ketiga ya. Coba kita cocokkan. Unsur yang terletak pada golongan 1A periode 3, benarkah natrium? Kita lihat dalam sistem periodik. 1A periode 3 itu ada di sini ya. Ini adalah unsur Na, natrium. Jadi betul ya, ini ada hubungannya dengan konfigurasi elektron atom-atomnya ya. Yang kedua, belerang. Nah, unsur belerang memiliki atom belerang memiliki 16 elektron. Maka susunan atau konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, 6. Berdasarkan konfigurasinya ini, maka bisa kita tentukan jumlah elektron valensinya yaitu 6 ya. Karena elektron valensinya 6, maka belerang, unsur belerang dimasukkan pada golongan 6A ya. Kemudian kita hitung jumlah kulit yang terisi elektron. Berdasarkan konfigurasinya di sini adalah kulit K, L, M, berarti ada 3 kulit. Nah, karena memiliki 3 kulit, maka
unsur belerang diletakkan pada periode ketiga. Nah, coba kita lihat unsur yang terletak pada golongan 6A periode 3 ya. Ini 6A periode ketiga. Ini ada belerang 6A periode 3. Yang saya lingkari ini adalah S belerang. Jadi sesuai antara konfigurasi elektron atomnya dengan letak unsur dalam sistem periodik. Yang ketiga yaitu unsur kalium ya. Maka di sini susunan elektron dari atom kalium kita tentukan dulu, yaitu 19 elektron menempati K2 ya, L8 M8 N1 atau 2881. Dari sini bisa kita tentukan jumlah elektron valensi dari atom kalium yaitu 1. Karena elektron valensinya 1, maka unsur kalium diletakkan pada golongan 1A. Nah, sedangkan jumlah kulit dari atom kalium ini ada sebanyak 4, yaitu apa? KLMN 4 ya. Karena jumlah kulit atomnya 4, maka unsur kalium diletakkan pada periode keempat. Nah, kita lihat unsur yang terletak pada golongan 1A periode 4. Golongan 1A periodenya 4. Di sini ada unsur kalium. Nah, jadi bisa kita tentukan letak unsur dalam golongan maupun periodenya dalam sistem periodik berdasarkan susunan elektron dalam atom-atomnya. Nah, kemudian jawaban yang kedua, dari ketiga unsur di atas manakah yang terletak dalam satu golongan? Kita lihat di sini ada golongan 1A unsur natrium, kemudian kalium juga 1A ya. Maka antara unsur natrium dan kalium ini kita sebut dengan unsur segolongan atau unsur yang terletak dalam satu golongan. Jadi jawabannya adalah unsur natrium dan unsur kalium atau Na dan K. Sedangkan unsur yang terletak dalam satu periode atau unsur seperiode bisa kita lihat di sini periode 3 unsur natrium, kemudian periode 3 lagi di sini ada unsur belerang ya. Jadi yang satu periode yaitu unsur natrium dan belerang atau unsur Na dan S. Unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan atau segolongan ini memiliki sifat yang hampir sama atau mirip ya. Sedangkan unsur-unsur yang terletak dalam satu periode ini biasanya adalah sifatnya tidak sama atau berbeda. Misalkan Na dan S ini jauh beda sifatnya. Na itu logam, sedangkan S itu non logam ya. Kalau satu golongan sifatnya mirip atau hampir sama. Na dan K ini sama-sama logam. Demikian penjelasan untuk cara menentukan letak unsur dalam golongan dan periode dalam sistem periodik. Berikutnya latihannya kamu kerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya.
Yang pertama, tentukan letak golongan dan periode unsur berikut dalam sistem periodik unsur, yaitu fluor, magnesium, dan klor. Kemudian yang kedua, dari ketiga unsur di atas, manakah yang terletak dalam satu golongan dan satu periode? Selamat mengerjakan dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.